Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pramono dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang basis kas dan basis akrual pada akuntansi anggaran. Mengenal basis akrual. Basis akrual merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa hasil akhir sebuah siklus akuntansi adalah laporan keuangan, maka basis akuntansi menjadi sangat penting karena akan mengisi angka dalam konten di laporan keuangan yang merupakan ujung dari siklus akuntansi tersebut. Laporan keuangan dimaksud selanjutnya akan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu. Untuk melihat secara komprehensif bagaimana kedudukan basis akrual dalam akuntansi, maka akan diuraikan beberapa jenis basis akuntansi yang lain dan lazim digunakan dalam dunia perakuntansian. Dalam khasanah akuntansi secara umum dikenal 4 jenis basis akuntansi, yaitu basis akrual yang dimodifikasi, basis kas atau kas basis, dan basis kas yang dimodifikasi. Basis akrual atau akrual basis. Basis akrual merupakan pilihan wajib dan menjadi keputusan yang telah diambil untuk diterapkan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Secara nyata, keputusan ini disebutkan dalam lampiran I01 kerangka konseptual dalam paragraf 42, yaitu bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual modifikasi. Basis akrual modifikasi ini pada dasarnya merupakan basis akrual dengan sedikit perubahan dalam pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, terkait dengan basis ini, pendapatan yang diakui pada saat terjadinya hanya pendapatan yang susceptible to accrual, yaitu memenuhi unsur measurable dan available. Untuk pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut akan diakui pada saat kas sudah diterima. Measurable berarti dapat diukur secara objektif, sedangkan available adalah tersedia untuk memenuhi keperluan pembiayaan atas pengeluaran pada periode berjalan. Untuk dikatakan available harus memenuhi 2 kriteria, yaitu 1. Secara sah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran tahun berjalan. 2. Akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun untuk membayar utang periode berjalan. Basis kas atau cash basis. Dalam basis kas, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Sedangkan belanja diakui pada saat bayar dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Pada saat pembelian aset jangka panjang, berdasarkan basis kas, tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktivitas tetap dan penyusutan. Yang terakhir, basis kas modifikasi. Basis kas modifikasi pada dasarnya hampir sama dengan basis kas. Namun dalam basis kas modifikasi, pencatatan transaksi untuk suatu periode diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang berasal dari transaksi tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, kas yang telah diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya harus dikurangkan dari periode pelaporan tahun berjalan. Beberapa perkiraan perlu dikeluarkan dari pendapatan basis kas modifikasi karena lebih dekat ke
basis akrual. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.